Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran ekonomi kelas 11 di semester genap ini, pada pertemuan kelima Bapak akan menjelaskan materi tentang APBN dan APBD dengan materi pokok, sumber-sumber penerimaan daerah, dan jenis-jenis belanja daerah. Tapi sebelum kita mulai, silakan kalian siapkan dulu alat tulis dan buku, karena di akhir video Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk kalian. Jika Bapak gambarkan, kira-kira peta konsepnya seperti ini. Baik, langsung saja kita mulai. Sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Yang pertama, kita akan membahas sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau yang lebih dikenal dengan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Yang pertama, di sini ada pendapatan asli daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang kedua, dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. A. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal dengan PBB. BA. Perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan pajak penghasilan atau PPH. Pembagian hasil penerimaan PBB diatur dalam pasal 18 Undang-Undang PBB. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 03/2005 tanggal 23 Mei 2005. Adapun hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah pusat dan daerah dengan imbangan sebagai berikut. Yang pertama, 10% untuk pemerintah pusat atau 65% untuk seluruh daerah, kabupaten, dan kota. 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah, kabupaten, dan kota yang realisasi penerimaan PBB tahun sebelumnya untuk sektor pedesaan dan sektor perkotaan mencapai atau meliputi rencana penerimaan yang ditetapkan. Yang kedua, 90% untuk pemerintahan daerah atau 16,2% untuk daerah provinsi yang disalurkan ke rekening kas umum. 64,8% untuk daerah kabupaten atau kota yang disalurkan ke rekening kas umum. Dan 9% untuk biaya pemungutan yang dibagikan antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Selanjutnya B. Dana alokasi umum atau DAU. Dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum atau DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk satu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.
Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai di negeri sipil daerah, proporsi DAU antar daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya C. Dana alokasi khusus atau DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. D. Lain-lain pendapatan antara lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dana darurat berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang juga termasuk lain-lain pendapatan. Oke, jika tadi kita membahas tentang pendapatan daerah, sekarang yang B kita membahas tentang pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan bersumber dari sisa-sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang kedua, jenis-jenis belanja daerah. Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya A. Belanja daerah menurut urusan pemerintahan. Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang pertama, urusan wajib. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan antara lain mencakup pertanian, kehutanan, energi, dan sumber daya mineral. Belanja menurut urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yang B, belanja daerah menurut fungsi. Klasifikasi belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi dan lingkungan hidup. Selanjutnya yang C, belanja daerah menurut organisasi dan program. Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Yang terakhir, bagian D,
Belanja daerah menurut kelompok belanja. Klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Yang pertama, kelompok belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang kedua, kelompok belanja langsung. Sementara itu, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Baik, untuk materi mungkin Bapak cukupkan dulu karena keterbatasan waktu dan durasi video yang terlalu panjang. Tapi sebelum Bapak akhiri, ada tugas untuk kalian. Yang pertama, coba kalian tuliskan apa saja yang menjadi sumber dari pendapatan asli daerah. Pertanyaan nomor 2, apa saja yang menjadi sumber pendapatan dana bagi hasil? Silakan tuliskan jawaban di buku catatan. Jika sudah, silakan foto jawaban tersebut dan kirimkan ke grup Classroom. Jangan kerjasama karena jawaban Bapak periksa satu persatu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.